Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, yaitu di channel Mukhtar Syajud. Apa kabar kalian semua, teman? Baik, di kesempatan ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua tentang informasi verval ijazah S1 bagi setiap PNS guru yang informasinya saya dapatkan di website Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu di Info GTK atau Kemdikbud ya. Baik teman, untuk langkah dan caranya bagaimana dalam verval ijazah bagi setiap PNS, di sini dapat kita buka di ini linknya. Di info GTK kemdikbud.go.id. Baik, di sini saya perkecil lagi. Nah, teman-teman, untuk memverval ijazahnya, caranya sama seperti cara verval ijazah bagi guru non-PNS yang sebelumnya, yang jadi syarat ya bagi setiap guru honorer ataupun guru non-PNS pada 2020 lalu, yaitu harus memverval ijazah S1-nya agar bisa masuk dalam daftar ikut seleksi P3K yang dilaksanakan kemarin ya. Baik teman, untuk langkah pertama kita harus masuk ke sini, bisa login ini. Nah, bisa login langsung ke GTK ini, ataupun kita bisa login ke menggunakan SSU ini. SSU adalah login Dapodik. Nah, di sini sebelum kita masuk dapat kita lihat ini notifikasinya ataupun keterangannya untuk membuka info GTK guna akun PTK yang sudah diverifikasi. Pastikan menggunakan email yang aktif, tidak diperkenankan menggunakan email orang lain. Pengaturan ulang akun dapat dilakukan melalui manajemen Dapodik. Nah, teman-teman, sobat guru PNS, jika username ataupun passwordnya tidak bisa digunakan lagi ataupun masuk salah, maka ditanyakan langsung pada rekan operator ya, dikarenakan mungkin sudah diganti passwordnya karena di Dapodik 2022 kemarin ada instruksi untuk menggantikan semua password ya, baik si PTK maupun password untuk akses ke Dapodik, password BOS dan sebagainya, semua disuruh perbaharui. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke sini, login menggunakan SSU saja ya. Nah, di sini saya sudah isikan sebuah username dan password seorang PTK. Kemudian sudah kita masukkan username, yaitu email yang terdaftar di Dapodik. Dan kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita klik masuk. Teman-teman, kita tunggu di sini. Untuk selanjutnya, kita pergi ke biodata ini. Kemudian kita bisa klik info GTK di sini. Nah, di sini ini karena kita masuk lewat Dapodik, maka masuknya ke akses Dapodik ya dulu ya. Dapodik yaitu milik akun pribadi setiap PTK ataupun guru PNS ya. Oke, saya coba masuk langkah kedua. Saya sini logout dulu. Nah, di langkah kedua tadi kita masuk lewat login GTK. Ini kalau kita masuk lewat login GTK, maka tidak akan dibawa ke akun Dapodik kita. Oke, di sini
kita masukkan username dan password, kemudian kita klik login ya. Saya perkecil dulu. Nah, kita pilih login. Kita tunggu. Nah, teman-teman, langsung kita dibawa ke info GTK ya. Oke, di sini saya perkecil lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk verify ijazah, kita dapat scroll ke bawah. Nah, di sini meski data kita di ini sudah muncul S1, ini muncul S1 karena di Dapodik sudah terisi ya. Nah, di sini ada status Anda belum melakukan verify ijazah. Kenapa di sini muncul belum verify ijazah sedangkan di Dapodik sudah? Dikarenakan data Dapodik tidak sinkron dengan data dikti ya, ataupun verify ijazah yang ada di info GTK kita. Di sini kita harus meng-verify sendiri ya. Ini pribadi, bukan menyangkut dengan operator ataupun kepala sekolah ataupun dinas ya. Ini milik pribadi, kita harus melakukan secara pribadi ya, yaitu harus melakukan sendiri. Oke, sini saya perkecil. Nah, di sini untuk langkah verify-nya kita dapat klik di sini ya, dapat kita klik di sini di verify ijazah yang warna kuning ini. Oke, kita klik di sini. Kemudian di sini ada notifikasi, yaitu untuk menjaga validitas data ijazah sesuai dengan data yang terdaftar pada database perguruan tinggi dan pangkalan data dikti, maka pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link di bawah ini ya. Verify ijazah ini wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan, bukan oleh operator sekolah ataupun kepala sekolah ya. Ini kewajiban pribadi CPTK ya. Dan yang poin kedua, untuk lulusan tahun setelah 2002, pastikan data ijazah Anda terdaftar pada dikti. Jika data Anda tidak terdaftar pada dikti, segera koordinasi dengan perguruan tinggi di mana ijazah Anda diterbitkan atau dikeluarkan. Nah, ini jika kita belum terdaftar, waktu saat kita verify nanti nomor ijazahnya tidak terdaftar di dikti, maka kita diwajibkan ya, ataupun diharuskan melapor ataupun koordinasi dengan perguruan tinggi, yaitu kampus di mana kita kuliah ataupun dikeluarkan ijazahnya ya. Nah, kita lanjut di sini di poin 3 dapat kita lihat untuk lulusan sebelum 2002 dapat menggunakan verify ijazah dengan upload berkas ya. Dengan maknanya ini, teman-teman, jika ijazah kita ataupun kelulusan kita sebelum 2002 yaitu 2001 ataupun pada tahun 2000 dan di bawahnya, maka di sini kita tidak harus melapor ke pihak kampus di mana ijazah kita dikeluarkan. Kita cukup di saat memverify ijazah yaitu dengan cara mengupload ijazah kita ya. Cukup mengupload ijazah pada menu upload berkas ijazah. Oke, kira-kira udah dipahami ya. Oke, kita lanjut ke poin 4. Untuk perguruan tinggi yang berganti nama, guna nama perguruan tinggi yang baru. Jika nama perguruan tinggi lama tidak ditemukan, gunakan perguruan tinggi yang baru. Dengan maknanya di sini, teman-teman, jika ijazah kita, contoh, di saat kita kuliah masih namanya ini sebagai contoh ya, ijazah kampus kita namanya A,
di saat kita lulus masih A, dan di tahun saat ini 2021 ataupun 2020 kemarin kampusnya sudah berganti nama ya, sudah berubah namanya menjadi kampus B. Maka di sini kita bisa memverifal ijazah, kita cari nama yang terbaru ya, ataupun gunakan nama yang perguruan tinggi yang terbaru, yaitu kampus B. Oke teman-teman, jika kita sudah paham, di sini kita lanjut untuk verifal ijazah ya. Oke, di sini kita klik untuk verifal ijazah. Nah teman-teman, jika sudah ijazahnya sudah mempunyai S2 ataupun S3, di sini masih keluar ijazah verifal S1, maka di sini kita harus verifal dulu ijazah S1-nya ya. Baru nanti ada tahap selanjutnya. Oke, kita lanjut. Verifal ijazah. Setelah tampil begini, maka di sini kita tinggal mencari nama perguruan tingginya di mana kita kuliah. Ya, sini kita klik di sini. Nah, di sini kita ketik saja nama kampusnya ataupun universitasnya. Contoh, Universitas Terbuka. Oke, kita pilih. Kemudian di sini kita harus pilih prodinya. Prodi, misal guru sekolah dasar misalnya. Ini kemudian kita memasukkan NIM-nya, NIM kita yang ada pada ijazah. Sudah kita masukkan ketiga item ini, yaitu pertama perguruan tinggi, kemudian prodinya, kemudian NIM. Maka selanjutnya kita klik di sini cek. Nah, di sini ditemukan ya data kita di Dikti, berarti ini data kita ada di Dikti. Jika tidak ada, maka di sini tidak akan ditemukan, dan langkah selanjutnya kita harus laporkan ke pihak kampus yang ijazahnya keluar tahun 2002 ke atas ya, 2002, 2003 dan seterusnya. Jika di bawah 2002, maka kita di sini tidak harus melapor ke pihak kampus, akan tetapi kita nanti ada menu untuk upload ijazah ya, jika di sini tidak ditemukan. Oke, di sini langkah selanjutnya kita tinggal klik simpan. Di sini kita klik simpan. Nah, ini data sudah di-verify lah. Ada lihat ini keterangannya. Data kita sudah di-verify pada 21 September dan jam saat kita verify ijazah ya. Baik teman, di sini kita kembali ke info GTK. Oke, kita close. Kita refresh sekali. Dan kita lihat nanti menunya, menu verify ijazahnya. Nah, teman-teman, di sini sudah terlihat ya status verify ijazah S1. Ini sudah ada datanya, yang sebelumnya belum muncul ya data ini ya. Dan sesudah kita lakukan verify ijazah, maka data kita akan muncul di sini. Dan di sini akan terekam di BKN ya. Oke teman-teman, hanya sekian ya, ataupun demikian yang dapat saya berbagi di kesempatan ini. Semoga saja bermanfaat dan dapat membantu teman-teman ataupun Bapak Ibu guru dalam melakukan verify ijazah yang pada saat ini sudah muncul di info GTK masing-masing. Pada tahun sebelumnya belum muncul dan saat ini sudah muncul. Nah, di sini teman-teman,
Di saat ini memang belum ada sebuah edaran yang diharuskan atau diwajibkan bagi setiap PNS untuk melakukan verify ijazah. Kan tetapi jika di profil info GTK saudara sudah muncul, maka segera lakukan ataupun langsung lakukan verify ijazahnya, dikarenakan ini masih lancar ya untuk melakukan verify ijazah. Jika nanti sudah banyak pengguna ini ataupun sudah viral untuk verify ijazah ini, maka servernya nanti akan padat ya, atau saat kita lakukan akan sibuk. Baik, sebelum kita akhiri, teman-teman seperti biasa ya, yang belum melakukan subscribe, silakan di subscribe dulu channel YouTube ini. Dan jika ada masukan dan pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk men-share ya, di-share videonya agar saudara-saudara kita di luar sana ataupun rekan-rekan kita di luar sana pada tahu ya informasi tentang verify ijazah yang pada saat ini sudah muncul di info GTK masing-masing. Akhir kata di sini saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.